Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelompok Selamat 2. pagi, Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, kembali lagi kita berkumpul di briefing sinkronus kegiatan agenda 3. Tetap semangat teman-teman. Runningnya semakin hektik nih yang saya rasakan. Ya, jadi itu tepat sekali yang sudah disampaikan Pak Pesta tadi di awal terkait kontinuitas kita dari agenda 1, 2, 3. Saya pun berubah-ubah di agenda 1 ini, agenda 2 ini, agenda 3. Jadi belum ajak gitu. Jadi masih ngeraba-ngeraba mana yang paling ya, kita ideal, kita berharap. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin sudah ada yang concern fokus dari awal tahap 1, mungkin sudah itu ya sebuah keuntungan tersendiri ya. Dulu teman-teman seperti saya pribadi yang mengalami kesulitan berapa pandangan-pandangan terus beralih gitu sesuai dengan arah, tergantung para tutor-tutor juga mempengaruhi pola pikir kita juga, jadi penyesuaian-penyesuaian di sana sini. Makanya terkait agenda 3 ini sebenarnya irisan dari kegiatan kita yang kemarin teman-teman ya, individu yang hari Sabtu ya, asinkronus hari Sabtu kemarin ya. Oke, coba kita cek bareng-bareng, kita review kembali deskripsi tugasnya. Tugas tanggal 1 April, 2 April ya, hari ke-8. Tugas individu 4 April. Oke, share screen. Oke, ini ya tugas individu kita teman-teman. Tugas hari ke-9. Terlihat teman-teman? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Bantu ini juga teman-teman ya, yang screenshot nanti ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan tugas agenda 3, sinkronus hari ke-9. Membuat satu core issue dari isu prioritas pada masing-masing pelatihan. Agenda ini menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Cari dan tentukanlah akar penyebab dari core issue terpilih dengan menggunakan teknik analisis isu yang dikuasai. Jelaskan gagasan kreatif apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan core issue tersebut berdasarkan akar penyebabnya. Kemudian ketentuannya sama, hasil penugasan 3 lembar, kertas A4, Arial ukuran 11 spasi 1,5, PDF, waktu pengumpulan hari ini di jam 23.59. Kemudian materi tugas kita ini akan kita bahas di sinkronus hari esok, hari Selasa, pertemuan ke-10. Oke. Seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi mungkin penambahannya dari agenda kemarin di hari Sabtu itu, kita tampilkan ini kali ya, apa? Analisa-analisa itu ya, kayak fishbone gitu. Iya, Pak. Itu yang benar ya? USG, McNamara itu ya. Berarti sama penekanannya isu kreatif ya, tadi apa ide kreatif ya? Berarti sampai McNamara ya, atau sampai yang kemarin sama Pak Sony itu Pak, Bu? Iya, semuanya kayaknya. Semua teknik kita turunin ya, kita keluarkan di situ kayaknya. Cuman sini penekanannya sih gagasan kreatif ya. Jadi kalau mungkin di agenda 1, 2 itu kan kita belum muncul gagasan kreatif. Nah, di sini kita dituntut untuk solusi kreatif apa yang bisa kita upayakan dari isu yang sudah kita angkat. Seperti itu gambaran teman-teman. Ya, monggo kita langsung sharing diskusi aja. Apa kira yang harus kita persiapkan? Apa running? Silakan Bu. Untuk langkah-langkah kegiatannya yang seperti penjabaran berakhlaknya berarti nggak usah ya? Atau kita dijabarkan dalam bentuk gagasan kreatif kita aja sampai situ?
Sampai situ aja mungkin ya. Karena Oke. 3 lembar soalnya di situ tadi nggak banyak. Iya. Kalau kemarin sih yang saya pribadi tugas hari Sabtu itu penjabaran berakhlak itu sih yang di agenda 2 kita nggak keluarkan ya di situ ya. Yang detail-detail itu yang per poin-poin itu kita nggak. Jadi asumsi saya sih hanya sebatas sampai itu tadi analisis model-model analisis saja sih. McNamara-nya ya. Sampai McNamara Analisisnya kenapa dipilih itu, kenapa muncul. Kan kalau nggak salah itu di agenda sebelumnya itu kan kita sudah munculkan tuh, tapi dalam bentuk deskripsi kan teman-teman ya. Kalau seingat saya sih gitu kemarin, yang tugas yang sudah saya kumpulkan di LMS. Nah, jadi hari ini kita tuangkan lagi tersebut, tapi dalam bentuk real sesungguhnya analisis gitu. Jadi ada scoring-scoringnya, gitu kayaknya seperti itu sih gambarannya. Setiap USG-nya sekian-sekian, McNamara-nya, visual. Satu lagi apa sih yang paling awal tuh? PKL. PKL ya, PKL. Jadi 4 analisis itu, kemudian nanti kayaknya di closing dengan itu ya, teman-teman ya. Dengan apa? Dengan gagasan kreatifnya. gagasan kreatif ya. Berarti ya PKL, Fishbone, ya. USG, McNamara, terus gagasan kita dideskripsikan tuh dijabarin gitu ya. Berarti segitu ya. Tapi yang udah real benar-benar mau kita pakai untuk nanti aktualisasi gitu ya. Iya, ya itu sih ya kita bisa ya sebisa mungkin kita upayakan tema isu itu yang akan benar-benar kita angkat di rancangan nanti sebenarnya itu. Jadi sih itu tujuan untuk memudahin kita sih biar kita nggak juga kerja 2-3 kali lagi sebenarnya sih itu. Tadi aku mau nanya Pak untuk yang kan di dalam APKL itu kan, terus di dalam USG itu pokoknya ada yang menyangkut pautkan antara manajemen ASN sama yang kemarin Smart ASN. Nah, itu dimasukin juga atau enggak? Atau enggak usah? Soalnya pas kemarin kita materi yang analisis memasukkan itu, kita harus menyambungkan kan, maksudnya dari yang kita ambil sama Smart ASN dan manajemennya. Tapi dalam konteks yang bagaimana, itu saya masih bingung tuh, makanya kemarin baru ya udahlah yang penting ada disambung-sambungin. Nah sekarang dipakai lagi atau enggak gitu. Gimana teman-teman? Kalau dari asumsi saya sih kayak dilanjutin lagi ya, ini dari pertemuan kemarin dari Sabtu itu. Pak Ramadan mungkin izin menambahkan, itu mungkin karena pilihlah satu core issue dari isu prioritas pada masing-masing mata pelatihan agenda 3. Jadi ini kita tambahkan saja yang smart sama manajemen sama itu smart dan manajemen ASN karena dia pada pelatihan agenda 3. Oke, Pak. Iya, tertambahkan berarti aja ya. Iya. Bisa nyambungnya karena apa gitu ya. Perbedaannya ini dengan tugas yang pertama kan, ya tugas yang asinkronus yang pertama itu dia tidak perlu, kalau kata Pak Regi kemarin, to the point aja. Jadi nggak perlu analisis APKL, nggak perlu McNamara. Nah di sini baru dimunculin McNamara-nya. Kalau yang pertama kan kemarin hanya data-data saja, data fakta. Fakta. Itu sih Pak. Ada yang lain? Jadi ini persis sama dengan tugas apa ya Pak ya? Yang agenda berapa ya? Agenda 2 ya? 2 per 1 ya? 2 sih yang Pak Bowo. 2. Agenda persis sama dengan itu. Yang ini enggak, cuman ini enggak ada yang tahapan kegiatan, tinggal dihapus saja. Oke. Ya terbayang lah kemarin Haris dari insight dari Pak Bowo itu kan yang 4 orang pengirim pertama itu kan udah banyak masukan tuh, bisa jadi acuan juga teman-teman. Nanti tinggal ya jadi sebenarnya dari agenda 2-3 itu tinggal apa menambahkannya sebenarnya gitu ya teman-teman. Cuma kita belum tahu besok agenda 4 bakal seperti apa runningnya. Oh iya teman-teman, itu yang dikirim Pak Gede bagus-bagus laporannya. Iya. Baca kemarin. Iya betul. Tapi bagus. Maksudnya kan ada yang beda ya dari antara beberapa yang aku lihat. Ada yang isunya itu dalam bentuk tabel. Ya kan, misalkan ininya permasalahannya apa, terus data faktanya dalam bentuk tabel, terus mata ASN-nya bagaimana. Tapi ada juga yang
dia itu di bawahnya, jadi bentuknya deskripsi. Nah makanya nanti mungkin kita tanyakan sama coach aja ya, kita berpacunya sama yang mana gitu. Karena itu juga bikin bingung sih sebenarnya, ini penempatannya gimana ya gitu, terus nyambungnya karena apa ya. Dan mereka itu masih beraneka, belum berakhlak ya. Jadi mereka belum punya akhlak, Pak. Kita sudah. Hati-hati kalau misalkan ingin mengacu sama yang dari Pak Sony, ya hati-hati ngeditnya. Hati-hati ngeditnya. Betul Pak, dibaca dulu ya. Ya. Oke. Soalnya kan kalau gambaran dari Pak Bowo itu kan berakhlak lumayan detail tuh ya di agenda 2 kemarin. Saya lihat tuh di contoh Pak Sony, oh aneka lebih simpel ya ternyata. Iya, kalau kita poinnya lebih banyak. Iya. Perkegiatannya itu lebih banyak. Terus apalagi kira-kira temennya ya, yang terlewat? Agenda besok agenda sinkron. Sama yang tugas hari ini yang kelompok jangan lupa dikumpulin ya Pak videonya. Terus kelompok iya. Siap dikomando sama Bu Ufi dan Pak Dian. Kalau Pak Dian pasti udah beres itu. Apaan? Asal. Jadi artis, sudah jadi artis ya Pak ya? Bu Pina artisnya. Ngakak mulu Bu Pina katanya. Ya lagi kan kena. Jadi kalau kalau mengenai tugas yang kedua ini berarti kita masukin tabelnya aja yang paling penting ya dibanding tugas yang satu gitu kan. Itu doang ya berarti. Sama itu ide kreatif itu isu highlight-nya ya, gagasan kreatif itu ya. Gagasan kreatifnya lebih diperjelas mungkin ya dengan kata-kata kenapa bisa milih itu, terus manfaat apa segala macam lah pokoknya. Terus yang highlights dari yang kemarin, yang APKL itu kan ada satu, misalnya yang paling tinggi skornya, oh iya, McNamara, USG, kita bold. Iya, jangan sampai jaraknya ya, jarak tadi kan kemarin kan yang scoring lebih 1 dan 2, ya, jangan selisih 1. Sebenarnya kalau analisis itu saya pribadi masih bingung sih. Terkait sebenarnya kalau analisis itu kita terapkan sebenarnya acuan penscoring itu sebenarnya emang ada rumusannya atau emang kita menyador dari laporan-laporan sebelumnya. Tapi kan kalau jelas kalau kemarin Pak Bowo nyinggung selisihnya jangan sampai 1 kan gitu ya, karena nggak kuat, nggak valid ya. Itu paham. Cuman kita munculin angka-angka itu apa nanti akan dengan sendirinya dengan coaching akan diarahin kali ya, atau nanti harus ada pedoman teorinya? Nanti diarahin sih Pak. Tapi kalau kalau secara yang kalau kemarin pas Pak Bowo itu saya nggak salah dengar kan ya kayak survei dulu kan. Ya, survei lebih ke arah misalkan kita diskusi dengan teman sejawat. Ini kira-kira bagaimana teman sejawat. Ya. Ibaratnya ketika kita punya 3 obat itu, 3 jenis obat, ada yang pil, ada yang sirup, ada yang apa itu. Nah, teman kita, rekan sejawat kita tuh ngusulinnya apa? Nah, itulah yang dijadiin. Ya, permasalahannya pun juga sama. Misalkan kita punya permasalahan apa nih yang lebih urgent, yang mana yang bisa kita gunakan untuk aktualisasi. Itu juga di awal juga gitu sih. Pertama ada sama mentornya, kedua sama teman sejawat untuk menentukan scoringnya itu Pak. Itu juga bisa. Ya, saya pertama melihat itu saya pikir wah kita kudu punya buku panduan nih, saya pikir gitu kan kayak statistik gitu kan, takutnya kan repot ya. Mungkin nanti dijelasin lebih lanjut Pak. Kita kan juga masih menerawang ini. Ya maksudnya tiba-tiba tuh kita dari agenda 1 2 3 tuh tahu ada muncul scoring kan gitu ya. Pokoknya yang Pak Ramadan ada keterangannya kok 1 2 3 4 5 itu. Iya, ada yang harus segera dieksekusi, ada yang yaitu urgentnya itu. Nah, jadi dia nilainya juga udah ditentuin sebenarnya ya. Udah. Nah, itu sih. Oke. Ya pokoknya kalau ada bingung saling bertanya aja, kayak saya nanya mulu kan. Iya, supaya gimana nanyanya Pak Dian, di grup sepi aja. Supaya yang bingung jangan Pak Dian aja maksudnya. Supaya semua sama-sama bingung. Iya, membagi kebingungan ya Pak Pesta ya. Membagi kebingungan. Ya sekelompok bingung. Ternyata tanggapannya gini, nggak tahu apa gue juga lagi bingung. Tapi semoga enggak ya. Semoga beban ketika dibagi malah makin ringan dan meringankan bagi yang bingung. Ya. Dan menambah lagi.
Iya sih, makanya kita dalam atmosfer yang sama nih teman-teman ya, Ya, betul. dengan tekanan presiden sama. Berarti Bapak Ibu ya izin memperjelas saja. Di bagian yang ketiga itu kan jelaskan gagasan kreatif yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan core issue tersebut. Ini kita jelaskan, nanti kan kita berikan sekitar 3 atau 4 kan solusinya kan. Nanti kan dapat skor yang tinggi. Mau bertanya aja ke kita, yang kita jelaskan itu satu-satu atau solusi yang terbaik? Ada bagusnya yang mana? Yang terbaik mungkin ya. Yang terkreatif. Terkreatif, Yang terpilih. karena ada dari laporan yang dikasih contoh Pak agenda 1, semuanya dijabarin. Jadi ini kalau pas di ini ya, pas di apa di seminarnya ya. ya, jadi solusi pertama ini kekurangannya di misalnya dana. Solusi kedua dia dananya minim, gampang dieksekusi, sehingga kita gimana Bapak Ibu? Boleh sih kalau memang. Atau melihat karena cuma 3 lembar, Nah, itu melihat dia. itu dulu. Boleh. Ya oke. Karena 3 lembar sebenarnya sangat ini ya. Dituntut Singkat. untuk ya dituntut harus sangat ini to the point. Betul. Belum Oke, sudah gambarnya, jelas. fishbone, tabel. Itu memakan tempat sekali. Gambar fishbone aja udah Iya, hampir Kan kita setengahnya. bisa 1 halaman ya itu. Iya. Sebenarnya soalnya fish-nya fish well, paus gitu. Iya. Berarti Bapak Ikan Ibu, cupang aja Pak Rama. aku mau nanya untuk latar belakangnya juga dimasukin juga dijabarin berarti ya? Tapi secara singkat gitu. singkat aja. Latar belakang terus kan tugas Untuk latar APKL. belakang tugas kan, tugasnya kita apa tuh APKL-nya, habis APKL-nya kita ke USG-nya. USG-nya baru kita terakhir penjabaran dari McNamara-nya itu, gagasan yang dipilih gitu ya. Kalau saya Bu Anissa kemarin yang tugas 1 itu karena kata Pak Riki to the point, saya langsung ini aja berdasarkan Permendikbud ada 4 ya, ada 5 tugas guru yang bermasalah itu di ISU 13 Oh, misalnya, langsung aja. Gitu. jadi langsung aja ya. Siap. Latar belakangnya yang kita tuangin nanti di satranca kali ya. Iya itu dia. Latar belakang 1 lembar, fishbone 1 lembar. Habis. Terus ini nggak usah pakai cover kayak gitu-gitu kan ngurangin jatah tugas lembaran. Kalau Nggak sih, cover kok. nggak ada masalah sih Bu. Itu Kalau saya nggak cover Masuk tetap, hitungan Nggak kali di Bu. dalam hitungan ya. dihitung. Nggak masuk Nggak hitungan dihitung. kali. karena kita Iya. sudah didoktrin sama Pak Sony di awal terkait ya cover itu kan penting. Jadi Ya, setiap tanda laporan- tangan juga ya Pak. Tanda tangan juga. Jadi kita ini masih kita amalkan sampai agenda-agenda berikutnya teman-teman. Ya. Dan kita memang pun nggak dapat dihitung, Bapak, apresiasi, Ibu. Kan? Mm-mm. Kan diapresiasi tuh ketika kita ngasih cover pun sama Pak Bowo diapresiasi tuh waktu itu kan. Nah, Iya, Ya udah kemarin, ya yang punya saya itu kemarin. Iya betul. Yes. Yes. Malu saya kemarin tuh di jembreng begitu jadi tahu sih kekeliruannya teman-teman bisa saling belajar. Yang penting covernya bagus aja. Cover. Dari cover udah bagus ya Pak ya, udah kelihatan rapi gitu ya. Iya. Pandangan pertama itu mempengaruhi. Nah, Ya. Betul. Tutor udah mood kan memeriksa. Oh, nih Pak. Ada bajunya nih gitu. Ah, kalau nggak ada bajunya kan, waduh, makin mood jadinya. Oke Bapak Ibu, Ya. Pak Ramadan. Nah teman-teman, cukup? Cukup Pak. Cukup. Terus gimana screenshotnya udah banyak kita kirimin ya? Yang pakai ada. Ada lagi? Yang rekan lain ada Bu Ufi, Bu Vina, Bu Maria, Bu Hadijah, Pak Hamim. Sudah mungkin. Cukup ya. Kalau besok agenda sinkronis kira-kira tugas lain ya? Saya belum cek itu. Ada tugas kayaknya deh. Ada ya? Kayaknya besok karena ada 2 sinkronus, enggak deh. Kan besok ada coaching agenda pertama kan? Iya benar. Coba kita intip dulu ya. Penasaran saya. Kirain tuh harinya hari besoknya lagi tuh coaching agenda. Emang dari awal Hari jadwalnya di besok kayak maksudnya di pertemuan bareng agenda ketiga. Tanggal 5 ya. Pembelajaran coaching. Pembelajaran agenda 3.
pembelajaran sih ya. Cuma materi aja teman. Nggak ada tugasnya sih. Berarti emang untuk spesial untuk yang agenda 3 ini emang Pak Riki sengaja di awal diinfokan seluruhnya ya, sebelum tugas ya. Jadi tinggal besok kita evaluasi terkait tugas-tugas kita bareng-bareng, mungkin bakal sama kayak Pak Bo, mungkin bakal ada volunteer teman-teman yang bakal bahas. Pak Rama ngumpulinnya awal lagi kan? Nah, Pak? Pak Rama waktu kemarin ngumpulinnya di awal nggak? Hari jam berapa? Jam 8-9-an masalah ya, malam. Kalau di awal kayak pas Pak Bowo. Tapi sudah ada yang nilainya belum yang agenda? Sore itu dianggap awal gitu. Iya. Awal lebih baik lah. Kalau saya pribadi sih mau nggak mau harus ngawalin nih, karena ya malam ya lumayan ya, ini karena tantangan juga di bulan Ramadan ini ya lumayan juga. Mungkin pressure teman-teman angkatan laser yang nggak berpuasa dengan berpuasa pasti beda di bulan angkatan sebelumnya, yang runningnya. Yang angkatan kita kan dengan angkatan kita dan beberapa angkatan di bawah kita kan berbarengan juga, ada yang puasa juga di bulan yang sama nih, di April kan ya. Iya. Ya, semoga dipermudah aja deh Pak doanya itu. Dipermudah, dilancarkan karena tantangannya juga luar biasa ini. Tantangan dan agenda. Oke. Ya, gimana, cukup ya teman-teman ya? Cukup. Biar memberikan keleluasaan waktu lebih luang buat teman-teman untuk menggarap tugas sinkronis hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih untuk segala perhatian dan diskusi sharing teman-teman kelompok 2. Kembali tetap semangat, tetap lancar yang sedang berpuasa, terus saling support, jangan sungkan-sungkan. Sering-sering kirim kalimat motivasi boleh di WhatsApp grup, biasa yang lagi kendor jadi nggak kendor lagi, jadi ini ya kayaknya masih diem-dieman nih mungkin kalau di sub kelompok kita udah rame nih. Kalau di sub kelompok ya kita udah mulai cair, udah mulai dekat, dan kalau diangkat di kelompok 2 nih kayak belum gitu nih, belum kelihatan, sebatas cuman minta-minta itu doang, laporan-laporan aja, screenshot gitu. Mungkin bisa kita dengan mengakrabkan grup, harapannya kita lebih solid dan lebih ke depannya tugas-tugas kita makin lancar, makin mudah gitu, karena kita nggak ninggalin member kelompok 2 gitu, kita ya satu untuk semua untuk satu demi kesuksesan laser kita masing-masing gitu ya. Itu sih harapannya teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih banyak. Sukses selalu semua teman-teman kelompok 2, lancar dan lancar. Oke. Foto screenshot dulu kok ya, pakai gaya. Boleh. Ya, yang foto siapa, silakan. Gaya gimana? Begini, kayak gaya Pak Bowo kemarin. Apa mau pakai gaya itu tadi, filter? Pakai filter kali ya? Boleh. Ya. Filternya sama aja, pakai apa? Gambar. Ya, intermezzo Pak, intermezzo. Filternya samain. Yep.